Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, masih semangat kan? Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 bersama Ibu Cepi. Tujuan pembelajaran kita hari ini menemukan informasi penting, teks eksplanasi, menyajikan informasi tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN, mengidentifikasi energi alternatif, menjelaskan sikap positif terhadap keberagaman ekonomi dengan benar, dan mampu membuat brosur dengan benar. Anak-anak, bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Hal ini akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Anak-anak, bacalah teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Baik anak-anak, kalian telah membaca teks eksplanasi yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Tentu kalian masih ingat kan? Teks eksplanasi ilmiah terdiri dari topik masalah, deret penjelas, dan simpulan. Topik masalah dari teks eksplanasi ilmiah tersebut adalah peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI. Sedangkan deret penjelasnya, sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Dan karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil, seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Simpulan dari teks tersebut, pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Nah anak-anak, dari teks tersebut, ternyata Indonesia berperan penting dalam mencari sumber energi alternatif untuk digunakan sehari-hari.
Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi? Dan bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi, dalam bidang ilmu dan teknologi, bentuk kerjasamanya yaitu pembentukan ASEAN COS, ASEAN Committee of Science and Technology, mendirikan organisasi SEAMEO, Southeast Asian Minister of Education Organization, mengadakan pertemuan ASEAN Secret, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara tersebut? Berperan dalam pembentukan ASEAN COS, menjadi anggota aktif SEAMEO, menjadi tuan rumah pertemuan Secret, bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk perkembangan iptek, dan melakukan pertukaran pelajar. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu sumber energi alternatif yang memenuhi kriteria tersebut adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, perhatikan poster berikut. Apa makna dari poster tersebut? Untuk lebih memahami apa itu berpikir global, bertindak lokal, mari kita baca dahulu 3 teks berikut. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca 3 teks tadi, mari kita diskusikan apa saja contoh sikap berpikir global, bertindak lokal. Contoh sikap berpikir global, bertindak lokal yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, melestarikan seni tradisional Indonesia, mencintai produk dalam negeri, menggunakan pakaian yang sopan, dan bersikap ramah terhadap sesama. Sedangkan yang bukan merupakan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal adalah menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama, lebih mengagumi budaya asing, memilih produk impor, menggunakan gaya pakaian yang terbuka, dan tidak bersikap ramah terhadap sesama. Lalu, apa dampak jika kita tidak berpikir global, bertindak lokal? Maka dampaknya yaitu budaya Indonesia diambil oleh bangsa lain dan bangsa Indonesia dapat kehilangan jati diri.
Jadi, apa pengertian berpikir global bertindak lokal? Berpikir global bertindak lokal yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budaya sendiri. Nah, anak-anak, kalian perhatikan, di sini ada brosur Cinta Produk Indonesia. Apa itu brosur? Tentunya kalian masih ingat, brosur adalah suatu alat untuk promosi barang, jasa, dan lain-lain yang terbuat dari kertas di mana di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan juga penawaran mengenai jasa atau produk tertentu. Anak-anak, dalam membuat brosur, kita harus memperhatikan kriteria brosur yang baik. Apa saja? Slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasa baik dan menarik dengan ukuran yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, dan tata letak gambar dan tulisan juga baik. Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini di tema 4, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1 dan 2. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.